Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Hadirin sedang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua hambanya, sehingga sampai detik ini pun, sampai malam yang ke-11 ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih sanggup menundukkan akal pikiran kita, menundukkan hati yang keras yang dimiliki oleh seorang hamba untuk hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka membuktikan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang bersungguh-sungguh. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kondisi angka di waktu yang dimana nanti orang atau manusia akan merasakan yang namanya penyesalan. Kapan? Ketika seseorang tersebut melakukan satu hal, akan tetapi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan, maka disitulah muncul yang namanya penyesalan. Sehingga mompok nisi di wareka dari maka dana penyesalan akan berada di akhir. Penyesalan akan berada di akhir. Ini baru di dunia. Yang harus kita juga tanyakan, ya wadinge ya kutanangi lori aleta maka kwange maka deh. Sagamo penyesalange kolino maaga piko penyesalako akhirat kira-kira. Penyesalan di dunia itu masih bisa kita carikan solusi. Penyesalan di dunia itu masih bisa kita belajar dari kesalahan kita. Misalnya, kita membeli tanah misalnya untuk investasi jangka panjang. Akan tetapi nanti di masa akan datang kita baru menyesal, kenapa saya tidak banyak membeli tanah waktu tahun-tahun sebelumnya.
Akan tetapi itu kita bisa belajar dari penyesalan kita. Sehingga jika kita sudah memiliki aset lagi, maka kita tambah, itu namanya belajar dari kesalahan. Akan tetapi kira-kira apakah penyesalan di akhirat itu masih bisa kita perbaiki atau tidak? Ini yang harus kita tanamkan mulai sekarang. Apalagi kita telah berada di malam yang ke-11 ini. Tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kira-kira selama 10 hari terakhir ini, 10 malam terakhir ini, apa saja yang telah kita lakukan? Jangan sampai baru kita sadar ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga angka sewa-sewa ya angka malak de nasese kenyale na tuwe rimun rimatena. Akan tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya 2. Jadi yang pertama yang membuat seorang hamba menyesal dikarenakan makurangi bukunna. Ya rega to makada kurang amal solehnya. Jadi ya angkeye wasiraga-raga matir semonrin na fungala ta'ala ya rega rimonri mateta di atai ya naritu amalak soleta amalak kanjata. De gagawa di siraga-raga sangat-sangat dina amalak soleta. Jadi saya kasih contoh. Ada 2 orang, misalnya ada 2 orang si A dan si B. Si A dan si B ini sudah berjanji mak janji untuk lau sompe. Maka tibalah hari H kedua orang tersebut si A dan si B untuk pergi merantau di kampung orang. Maka singkat cerita tibalah di kampungnya orang. Nalatong, nalauleng, sehingga keduanya ini sudah merasakan yang namanya kesuksesan. Berkembang di usaha naku kampung na tuwe. Si A misalnya mencaji padang kangajui, si B misalnya mencaji toko grosiri dan lain sebagainya. Akan tetapi walaupun kedua orang ini bersama-sama pergi merantau, akan tetapi ini pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Si A tadi seorang pedagang kayu, padang kayu, tongesa sukses, akan tetapi kesuksesannya hanya digunakan pada saat itu. Dek gaga na kiringi aset na lo kampung nah. Nasaba namo maga amet tangat tak ku kampung na towe, amet tangat tak lo sompo, pasti kita akan rindu pulang ke kampung halaman kita. Sehingga si A ini dia tidak mengirim asetnya ke kampungnya, sehingga dia merasa ketika dia bangkrut apa yang dia pegang. Lalu si B lagi, si B jika kita lihat dia hanya toko grosir campuran, akan tetapi hasil dari usahanya itu dia kirimkan sebagian ke kampungnya. Dia beli sawah di kampungnya, dia beli lahan, dia beli tanah. Jadi yang menjadi pertanyaan, yang mana sesungguhnya orang yang sukses di antara kedua ini? Tentunya yang menjadi orang sukses di antara kedua ini tadi adalah yang si B, karena dia tidak menikmati hartanya pada saat itu, akan tetapi dia berpikiran panjang untuk investasinya. Begitupun juga kita seorang hamba, karena tidak ada yang tahu umurnya, dia gagal miseng umurna. Jadi kita ini ibarat seorang perantau, naupan-naupanan menre ni asetta, menre i lotreta misalnya, noli ni fungalatala,
otomatis mau tidak mau kita harus kembali ke kampung halaman kita, yaitu akhirat. Narikode gaga aseta. Kita tidak mengirim harta kita ke tempat atau di kampung halaman kita. Kira-kira apakah kita bisa bertahan? Maka olehnya itu, pada kesempatan ini kita harus pergunakan sebaik mungkin. Tak pakai gune watut tak ye cinampe. Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Kita harus tanamkan dalam hati kita, insya Allah bulan Ramadan ini saya akan bersungguh-sungguh untuk menanam investasi jangka panjang menuju akhirat. Inilah penyesalan yang pertama yang dirasakan oleh manusia kelak di akhirat kelak. Sehingga Allah SWT berfirman, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Puang, jadi semua manusia akan berdoa, Rabbana, puang, wahai Tuhan kami, abasarna, nah pada kirita nih puang, kami sudah melihat semuanya. Wasami'na, dan niat pura yang kelinga nih, pada yang kelinga nih kasih. Farji'na, tapali sumana nih kasih puang, kembalikanlah kami. Na'mal solihan inna muqinun. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyesalan pertama. Selanjutnya penyesalan yang kedua, dan ini yang paling sering dilupakan oleh kita semua. Betul, penyesalan pertama amal soleh, akan tetapi kita sudah mengetahuinya bahwa kita harus mengumpulkan amal soleh pada iri semanan ni makadai di tawe harus ki wajib kaki untuk makamalak soleh. Akan tetapi penyesalan yang kedua ini sangat penting dan paling sering dilupakan. Apakah itu? Penyesalan yang akan dirasakan oleh manusia kelak, yang naritu nasesai alena nasabak makurang wija-wijanna lisa bolana keluargana melodoangangi. Ini menjadi penyesalan yang sangat-sangat penting yang harus diperhatikan. Jangan sampai jasad kita sudah di dalam tanah, akan tetapi anak-anak kita magi-magi fungalatala kita na terhindar ke pole anak-anak yang angkai wedding patuna barita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak adalah sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita kepada orang tua. Karena semua orang tua yakin dan percaya melok mana mite anak nama deceng. Kita ambil perumpamaan kepada pisang. Pisang depa nama te tomatoanna macokon ya anakna. Macali. Inilah yang kita harapkan, sehingga tomatorero tamakade angka rupa-rupanna wija-wije, angka rupa-rupanna nanae. Yang pertama angka nana patolla palalo, angka to anana pasiki barita, angka to anana patuna barita. Jadi inilah yang pertama nasa tomatoriolota anana patolla palalo, jadi deto nama ding, deto nama na heba, deto to herang. Nasabak narek ko contoh na cama ya ambok na otomatis tu na sele anak na to. Ini yang dimaksud dengan patolla palalo. To sogi tomatuan na otomatis pasti sogi to anak na. Yang kedua nasa tomatoriolota angkat to anak pasiki barita. Yang mana ke dimaksud ini? Yang naritu orang tuanya seorang petani misalnya, bukan orang yang berada, akan tetapi anaknya mencajiwi simak di tengah kampungnya, mencajiwi pak jelok, mencajiwi yang kelingari palangan masyarakat wali-wali. Ini yang kita inginkan. Dan yang terakhir tipe anak itu patuna berita betuan ada makade toli jak bawa na pitangi tomatuanna.
angkana jak ko kampungnya alena sih, angkana tawek i penjara tama sih. Jadi inilah yang harus kita hindari. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita ingin melihat anak kita untuk memperlihatkan kebaikan kepada kita? Maka yang paling penting yang harus kita lakukan, kita harus mendidik anak kita dengan akhlakul karimah. Lagi diwi anak karena pendidikan anak itu bukan di sekolah saja. Pendidikan pertama anak-anak itu berada di rumah. Jadi kita sebagai orang tua tapi tangi deceng anak-anak mak berekada ki mak bicara ki mak berekada makanja obi makanja iwijay insyaallah wadi na ceritok itu sehingga narekomelo siki patame ko pendidikannya patama siko pendidikan agamai. Karena yang menjadi problem sekarang, yang menjadi persoalan sekarang, masih banyak dari sebagian kita menganggap bahwa narekoi patame anak-anak ko pesantren misalnya, ko pendidikan agama denule sukses. Itu menjadi pemahaman kita. Sehingga masih banyak orang tua itu memasukkan anaknya di pendidikan umum yang tidak didasari dengan pendidikan agama. Apa yang terjadi? Li sui puata itu matuanna. Dan yang paling diinginkan kita orang tua, teninya pangkakna nana teninya duina, teninya otona bolana yang diinginkan oleh orang tua, aga pele yang diinginkan kita sebagai orang tua, baca akurat ta idi wija-wija. Ta coba nih gerek bayangkan ni angka ni idi tomatoi. Lewu si lewu na yolo na tak na angka na tak HP na putaranga ki angka ni madang kita dalam sakaratul maut misalnya. Akan tetapi anak yang kita pelihara dari kecil yang tidak diberikan pendidikan agama, apa yang dia lakukan? Takut mendekat, bahkan na putaranga mi radio na pangaji. Kira-kira ini yang kita inginkan sebagai orang tua? Apakah yang ini yang kita inginkan? Tentu tidak. Maka namun itu maka ko pesantrennya tamatang sanawiyah yari tamatang aliami yang penting ada dasar insyaallah nareko angka kiri tu tomatoy dalam keadaan sakaratul maut wat dingin ngaji ngeki jangankan sakaratul maut sehat-sehat mopi angke tomat angke wija-wijata melo doang ngeki. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya ingin juga sampaikan yang terakhir bahwa jikalau kita ingin memasukkan anak kita ke pendidikan agama, apalagi zaman sekarang ini, kita harus juga hati-hati. Kenapa? Nah, sebab mega tu makokwe lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan bilang gratis. Dia gaga pak kamajana akan tetapi aga na pak guruangnya nana maka dia nak wadingnya ipigo harang bid'ah. Jadi ini yang harus kita sebagai orang tua hati-hati ajaman ipatamen wija-wijata ko pendidikan makanya sehingga lisu wija-wija newami apa ngiwang bahkan akademik kapere. Jadi kita juga harus hati-hati sekarang sehingga maka di Nabi tarisek dia hak desa nerima kadanna iza mata ibnul adam in qata amaluhu illa min salasin. Nareko mati si dia anak apona adang mapettu mana ni sinina amalakna illa min salasin sangadina telu sewa-sewa. Aganero yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Tentunya ini sudah kita ketahui tentang sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, au waladin solihin yada'ulah, yaitu anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, baik itu anak kandung ataupun anak angkat. Jangan sampai kita menganggap diri kita estas degaga ke si anakku pekoni carana angka mato yasang anak angka ipiare ro nanae ipak guru agama insyaallah na lo doanga kiro ananae narekong kamoki didik nasibay madeceng. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mungkin cukup sekian sempat saya sampaikan sebagai ceramah tarwih kali ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.